Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kepada Allah atas rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan, terhindar dari virus kolornya. Ya teman-teman, saya akan menceritakan apa bedanya pesangon UU 2003 dan Omnibus Law. Oke? Jadi ini perhitungan pesangon Undang-Undang Nomor 13 2003 versus Undang-Undang 11 2020 atau yang akrab dikenal sekarang Omnibus Law, RUU Cipta Lapangan Kerja, teman-teman ya. Ya, langsung kita ke sebab pesangon. Itu tidak ada perubahan, tetap seperti sebelumnya, yakni mendapatkan pesangon itu dengan alasan PHK, pelanggaran PKB dan seterusnya, efisiensi dan seterusnya, tetap tidak ada perubahan. Namun ada beberapa perubahan yang sangat mencolok, teman-teman ya, yang sangat mencolok. Dasar hukumnya kita ambil dari Undang-Undang 13 2003 versus Omnibus Law atau RUU Cilaka. Ya, masa kerja, gaji pokok dan seterusnya. Namun di poin 4 ini masih meragukan untuk Omnibus Law karena masih menunggu peraturan pemerintah. Lanjut yang poin 5 ini, uang perumahan atau perobatan yang dikali 15% dalam komponen pesangon tersebut dipastikan tidak ada lagi, sudah di Omnibus Law dipastikan sudah tidak ada lagi. Terus uang pisah juga dipastikan tidak ada lagi. Uang cuti tahunan masih 50-50, teman-teman. Oke, sekarang tabel simulasi, apa sih perbedaannya gitu ya? Perbedaannya, kalau untuk masa kerja itu 1 tahun sama dengan 1 bulan upah, 1 tahun lebih kurang dari 2 tahun 2 bulan upah sama gitu ya, sama tetap 8 tahun lebih tetap 9 upah. Namun di penghargaan masa kerja di sini hanya di Omnibus Law hanya sampai 15 tahun lebih, kurang dari 18 tahun, yakni 6 bulan upah. Walaupun sama-sama kelipatan 3, tapi 18 tahun ke atas dia tidak mendapatkan lagi perhitungan tersebut, teman-teman. Kalau untuk pajak penghasilan dia masih menunggu teknis, tapi sepertinya tidak ada perubahan kalau di sini ya. Oke. Terus kita lanjut ke rumus. Seperti apa sih yang dimaksud Omnibus Law itu kan gitu, teman-teman ya. Rumusnya di sini, teman-teman. Misal gaji pokok 5 juta ya. Tunjangan tetapnya 500 sama dengan gajinya 5.500.000 nih kan. PMTK-nya karena dia masa kerja, misalnya masa kerjanya berapa tahun ya? Misalnya masa kerjanya anggaplah 9 tahun atau 8 tahun lebih ya. Jadi PMTK-nya dapat 3 di dalam konteks kalau misalnya kali 3. Tapi kalau kita normatif aja berarti di sini kali 2 aja, teman-teman ya. Itu normatif. Terus PMK-nya karena 8 tahun lebih yakni mendapatkan 3. Cuti tahunan sisa misalnya 12 hari ya. Cuti tahunan sisa 12 hari yang belum diambil, yakni teman-teman di sini uang pisahnya kita anggap 0 gitu ya, tidak ada uang pisah. Ini yang saya hitungkan secara normatif aja dulu ya, secara normatif yakni sesuai dengan Undang-Undang 13, tidak ada tunjangan lain kecuali tunjangan tetap di sini ya. 5.500.000, jadi total penghargaan masa kerjanya yang 3 kali ini sama dengan ini, teman-teman ya. Terus cuti tahunannya yang 12 hari ini sama dengan ini gitu ya. Perobatan atau sisa uang perumahan di sini sama dengan 17 sekian ini ya. Ini saya ceritakan dulu masih versi Undang-Undang Nomor 13 2003. Oke. Total brutonya sama dengan ini. Ini simulasi sekilas. Namun kalau teman-teman butuh data ini silahkan komentar di kolom komentar, cantumkan alamat emailnya ya.
Terus di sini 15% PPh karena di atas daripada 50 juta. Ini ya, di atas daripada 50 juta sama dengan 15%. Sorry, di atas 100 juta teman-teman ya. Sama dengan 15% ini ya. Jadi sesuai ya. Oke, kita lanjut. Ini masih mendapatkan ya, ini masih versi Undang-Undang 13/2003, ini masih mendapatkan sama dengan ini, karena dipotong 15% sama dengan 20 juta sekian, total yang diterima oleh teman-teman ini, gitu ya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, saya ulang lagi, masa kerja 9 tahun, basicnya segini, tamatunya tetap sama dengan 5.500.000 kali 2 PMTK, penghargaan masa kerjanya dapat 3, cuti tahunan ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan Omnibus Law? Omnibus Law, setelah diterapkannya Omnibus Law itu, ini tidak ada teman-teman. Ya, yang 17.325 ini tidak ada, dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena di Omnibus Law sudah tidak ada lagi penambahan perkalian 15% dari sisa uang perobatan atau sisa perumahan. Coba ini perhatikan teman-teman ya. 115 juta setelah dipotong PPh 21, 115 145. Kalau misalnya 17.325 ini dinolkan, yakni dikurangi, itu apa yang terjadi? Ya, 15 juta sekian hilang teman-teman. Sisanya 100 sekian. Gitu ya. Kalau komponen dasarnya tetap, hanya ininya yang dihilangkan, yakni perkalian 15%-nya itu dihilangkan, signifikan sekali. 100.419.000. Coba kita kembali lagi, 700.325. Berapa juta kira-kira hilangnya itu? 15 jutaan teman-teman ya. 15 jutaan hilangnya. Gitu teman-teman. Faktor pengalinya semuanya sama. Gitu ya, hanya bedanya cukup signifikan kalau dikurangi yang dimaksud tadi itu, gitu teman-teman ya. Oke. Hanya dikurangi 17 sekian itu langsung signifikan. Ini contohnya kan. Ketika dinolkan, maka secara otomatis ininya berubah semuanya. Gitu teman-teman. Pajaknya lebih kecil tentunya, namun di sisi lain ininya juga, hasil akhirnya juga lebih kecil, gitu ya. Pengaruhnya di mana? Pengaruhnya di sini. Pengaruhnya di sini karena pertama, yang semula ini ditambah ini dikali 15%, sekarang sudah tidak ada lagi 15% itu teman-teman. Gitu ya. Sekali lagi dasar hukumnya sama, cuman karena ini yang dihilangkan di Omnibus Law, maka secara otomatis faktor pengalinya jadi hilang atau berkurang. Ya, di lain kesempatan saya akan mengupas. Kan sekarang banyak pertanyaan dari teman-teman, kenapa di Undang-Undang Nomor 13/2003 totalnya 32 PMTK itu atau perkalian pesangon itu, yang Omnibus Law hanya 25. Ya, di lain waktu saya akan membahas ini secara detail dan rinci. Namun sekarang saya hanya menjelaskan secara rinci tentang dasarnya perubahan pesangon Undang-Undang 13/2003 versus Omnibus Law. Lain kali akan saya kupas lebih rinci lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.